Kayaknya masih satu ayat lagi ya? Enggak? Sudah ya? Oh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man raja. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan pagi hari ini, bisa merasakan betapa nikmatnya berada dalam kondisi yang aman. Maka nikmat rasa aman ini satu nikmat yang kadang kurang disyukuri, Pak. Orang sehat, hartanya banyak, tapi tinggal di daerah perang. Sengsara ya, insyaallah. Maka kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya, yang sedang menghadapi ujian, ya, menghadapi satu kaum yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa qatlihimul anbiya, mereka tuh suka membunuh para nabi. Taqtuluna anbiya Allah, dulu kamu suka membunuh para nabi. Orang Yahudi ini memang punya karakter suka membunuh para nabi. Ya, itu karakter mereka yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan saudara-saudara kita Allah berikan ketenangan, Allah lindungi mereka, yang sakit di antara mereka disembuhkan, yang terluka di antara mereka Allah berikan kesembuhan yang tidak menimbulkan rasa sakit. Amin ya rabbal alamin. Hari ini, pagi ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas, cuman kepotong sama beberapa tema, ya. Kita bahas masalah syirkah pada hari ini, ya. Syirkah, ya. Di antara potensi yang kemudian itu sangat sesuatu dalam diri kita yang sangat berpotensi untuk membuat kita itu memperoleh kebaikan dan pahala di sisi Allah, ya. Harta itu jangan dibiarkan nganggur. Kalau bisa harta yang nganggur, cari orang yang nganggur, syirkah. Kira-kira begitu. Harta jangan nganggur, tapi cari orang yang nganggur, kerjasamalah dengan dia. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Lau kana li mithlu Uhudin dhahaban." Kalau saya punya emas sebesar bukit Uhud, la sarrani an la tamurra alayya thalathu layalin. Saya enggak ingin emas itu berada di tempatku selama 3 hari. Masya Allah. Jadi ya ini Nabi Muhammad, ya, punya uang disedekahin, punya uang dihadiahin, punya uang nolongin orang, punya uang penuhi hajat. Makanya meninggalnya enggak punya warisan. Habis, udah dibagi-bagi. Saya jadi ingat Imam Laith. Imam Laith ini gurunya Imam Syafi'i di Mesir.
penghasilan per tahun beliau mencapai ribuan dinar, tapi beliau nggak pernah bayar zakat. Ada yang tahu sebabnya? Sudah habis dibagi-bagiin. Jadi pada saat haulnya udah nggak ada sisa. Masya Allah. Ya. Maka kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, ya, Islam tidak memerintahkan kita untuk mensadaqahkan seluruh harta kita. Ya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bagian dari keistimewaan beliau. Ya. Walaupun sahabat-sahabat terdekatnya juga melakukan hal yang sama. Contoh Abu Bakar, Umar. Kalau Umar kan sedekahin separuh hartanya. Kata Rasulullah, ada yang kamu sisakan kepada keluargamu? Yang semisal ya Rasul. Maksudnya yang setengah hartanya dia sedekahin, sisanya buat keluarganya. Abu Bakar waktu ditanya, ada yang kamu sisakan buat keluargamu? Ada ya Rasul. Apa? Janji Allah dan janji Rasulnya. Berarti semuanya disedekahin. Artinya ini bagian keistimewaan dari Rasul dan mereka. Ya. Di sini, ya ini kita boleh, bukan boleh, tapi kemudian ya kita harus memiliki persiapan ya. Mungkin tabungan buat anak-anak, tafadhal. Ya. Tapi di sini ada banyak pilihan selain sedekah. Ustadz, ini uang kan saya simpan buat tabungan anak-anak nanti, tafadhal. Kalau misalnya selain sedekah, ada nggak pilihan lain? Oh ada. Apa pilihannya? Bersyirkalah dengan orang lain. Agar harta itu tidak diem. Kalau dia diem, nanti nggak ada manfaat. Tapi kalau dia diputar, manfaat juga bagi orang lain. Ini kalau dihitung hartanya kaum muslimin, berapa jumlah kita di Indonesia ini? 90 atau 85. Jika 85% ini uangnya yang mengendap dihitung, kira-kira berapa Bapak Ibu? Banyak ya. Harta tuh jangan mengendap. Makanya Nabi mengatakan kepada kaum muslimin di zaman itu bukan hanya harta ya, tapi aset. Man kanat lahu ardhun falyazra'ha. Kalau orang punya tanah, dikelola. Ya. Fa in lam yazra'ha falyuzri'ha akhahu. Kalau enggak dia kelola, maka cari saudaranya untuk mengelola. Nah ini menarik Pak. Karena dulu tuh Umar dan Nabi, dari zaman Nabi itu ada namanya Ihya al-Mawad atau al-Iqta. Jadi kalau ada tanah tidak bertuan, ya, kepemilikannya tidak jelas, jauh dari rumah penduduk, akan dikasih kepada orang yang mau memanfaatkan. Tuh, kayak gitu. Zaman Umar, kalau ada orang punya tanah 3 tahun gak produktif, maka dikasih kepada orang yang mau memproduktifkan. Tuh. Coba kalau ini kemudian diterapkan Bapak Ibu. Ya. Mantap itu. Apalagi misalnya tanahnya nggak dimanfaatin, dia nyari tuh orang lain, tolong dong ditanemin, kita kerjasama, kamu manfaatkan nanti hasilnya kita bagi, kalau nggak bisa diambil ini sama Umar. Kira-kira Pak, banyak nggak tanah yang tidak dimanfaatin? Banyak? Banyak. Banyak nggak harta yang tidak dimanfaatin? Banyak. Maka mudah-mudahan kita bisa bersyirka antara satu dengan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Izin minum dulu Bapak Ibu.
Maka kita lihat ya, hari ini kita akan bahas syirkah. Namun sebelumnya satu yang harus kita pahami dulu ya. Hukum asal kerjasama atau syirkah ini hukumnya mubah. Mubah tuh kalau dalam syariat itu artinya tuh ikhtiari. Dia pilihan. Boleh dilakukan, boleh tidak. Ya. Tapi kadang sesuatu yang awalnya ini mubah bahkan potensi pahalanya besar justru berakhir dengan sengketa. Betul? Berapa banyak ukhuwah persahabatan putus gara-gara sengketa bisnis? Banyak ya. Maka mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sengketa bisnis ya. Allah jadikan kita orang yang berlapang dada. Amin ya rabbal alamin. Nah, syirkah pertama yang kita bahas namanya mudharabah. Namanya mudharabah. Mudharabah ini tuh artinya tuh bisa safar untuk dagang. Safar untuk dagang. Karena zaman dulu tuh usaha mereka tuh sebagian besar ada pada perdagangan. Ya. Nabi Muhammad pedagang, dagangnya tuh sudah melampaui, kalau istilah sekarang tuh sudah antar negara. Ya. Sampai ke Yaman, Jordan, sampai ke Oman, ya, sampai ke Syam. Ya. Maka dulu kalau mudharabah ini diartikan safar untuk dagang. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-20, "Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah." Yadribuna fil ardi. Artinya apa? Yang lain melakukan safar untuk mencari rezeki. Maka mudharabah ini bisa diartikan sebagai safar untuk berdagang. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu pernah mendengar, mudharabah ini sebenarnya ada istilah yang sering digunakan oleh para ulama, qirat. Ya. Qirat. Ya. Qirat ini itu sebenarnya sama dengan mudharabah. Cuman istilah qirat ini lebih banyak dipakai oleh ulama-ulama madhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Justru kalau ulama Syafi'iyah itu lebih banyak pakai qirat. Tapi kalau ulama Hanafiyah dan Hanabilah mereka suka menyebutnya dengan mudharabah. Ya. Intinya mudharabah ini apa? Ada dua pihak. Satu punya harta, tapi dia tuh nggak pandai mengelola. Maksudnya bisa nggak pandai mengelola karena dia sibuk, ya. Atau nggak pandai mengelola lagi karena sudah uzur. Maksudnya dia sudah nggak produktif lagi. Ya. Yang satu secara usia dia masih muda, secara pikiran dia kreatif, maka dipertemukan dalam akad mudharabah ini. Yang punya modal ketemu dengan yang punya skill. Pemilik modal dengan pengguna modal. Atau sahibul mal ketemu dengan mudharib. Nah, itu namanya mudharabah. Nanti mereka berdua kerjasama. Yang punya modal, modalnya balik plus keuntungan. Yang pengelola modal, dia dapat sebagian keuntungan. Apa hukumnya mudharabah? Ya. Di sini dikatakan oleh Imam Al-Marghinani, al-mudharabah masyru'a lil haja ilaiha. Ya. Mudharabah ini dibolehkan di dalam syariat karena benar-benar dibutuhkan. Ya.
Di antara manusia ada yang punya harta tapi nggak bisa mengelola, ada yang kemudian punya skill namun tangannya kosong, tidak punya modal. Ya. Nah, maka kemudian untuk terwujudnya kemaslahatan kedua belah pihak, maka di sini ada mudharabah. Nah, mudharabah ini ternyata syirkah yang sudah ada sebelum zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, mudharabah ini sudah ada. Ya. Apa contohnya? Nabi bermudharabah dengan Khadijah. Khadijah pemilik modal, Nabi Muhammad pengelola modal. Jadi Nabi Muhammad ini pakai modal dari Khadijah untuk kemudian bersafar, berdagang dengan dagangan yang modalnya dari Khadijah. Dan itu kan safarnya jauh. Ya. Sebenarnya di sini tuh Khadijah lagi menguji Nabi. Karena dia dengar ada seorang pemuda jujur, amanah. Apa betul seperti itu? Maka saya kasih modal kepada dia. Saya pengen tahu orangnya jujur enggak. Kalau kata Umar, fa'amiluka bid-dinar wa dirham yastadillu ala makarimal akhlaq. Atau yastadillu alal wara. Kalau kamu mau tahu seseorang, maka berinteraksilah dengan dia dalam masalah uang. Maka kamu akan tahu bagaimana karakter sebenarnya. Betul? Ada orang belum ada uang jujur, tapi waktu ada uang berubah. Betul? Banyak ya? Bukankah kita menemukan orang karakternya berubah ketika dihadapkan dengan masalah uang? Betul ya? Apalagi Nabi Muhammad mengatakan secara langsung spesifik, khusus. Kalau umat yang lain seperti kaum Ad, kekuatan. Kaum Ad itu kan tinggi Pak, kuat, besar, tegap. Makanya bikin rumah itu di gunung, di pahat itu gunung. Tapi dihancurkan dengan makhluk Allah yang dianggap paling ringan. Apa itu? Ar-rih, angin. Mereka dikasih angin 7 hari 7 malam, dikasih hujan. Anginnya itu bikin mereka tumbang seperti pohon korma yang kosong. Jadi itu kaum Ad itu kena azab dari Allah, angin ribut yang usus mereka, isi perut mereka tuh keluar dari perut mereka. Luar biasa. Fitnah mereka kekuatan memang. Bani Israel, perempuan. Wa ummati, umatku, al-mal, harta Pak. Maka kita sering menemukan ada orang ketika dia megang harta, disinilah ujian yang sesungguhnya. Dia lewat ujiannya atau tidak. Ya. Makanya Khadijah tuh nyoba Nabi, uji Nabi lewat modal yang dia kasih. Amanah nggak nih kira-kira? Apalagi modal ini dibawa di dalam safar. Jauh. Kata Umar bin Khattab, mau tahu sifat asli seseorang, maka bersafarlah bersama dia. Karena nanti orang safar itu bagian potongan azab ada di dalam safar. Ya kan safar itu tiba-tiba nggak ketemu makanan habis. Nanti kelihatan tuh teman perjalanan kita ini kayak gimana. Oh ternyata orangnya nih kalau sudah dalam safar nggak sabaran misalnya. Oh ternyata orangnya nih kalau dalam safar nyari selamat sendiri misalnya. Nah, maka Khadijah tuh menguji Nabi itu lewat mudharabah.
Makanya Khadijah ini mengutus seorang perempuan untuk jadi mata-mata. Namanya Maisarah. Jadi dalam kafilah dagangnya Nabi ini, kan mereka kafilah ya, rombongan. Nah, di dalam rombongan itu ada mata-mata. Ada mata-mata. Ya. Mata-mata ini nanti lapor kepada Khadijah setiap perkara yang paling kecil sampai yang paling besar untuk dilaporkan kepada Khadijah. Tentang Nabi Muhammad ini gimana orangnya? Tahu laporannya? Sempurna. Gak ada sedikit pun celah di situ. Coba kalau kita laporannya, Allah, Ustaz Ruslan tuh gak sabar orangnya. Kalau udah lapar tuh, waduh, ya kan, sholatnya gak tepat waktu. Ya, pokoknya laporannya macam-macam, banyak, itu bisa 10 halaman itu. Kalau ada mata-mata yang mata-matain anak, banyak sudah. Ya, itu luar biasa, karena aib anak banyak, gitu ya. Nabi Muhammad kagak ada satupun kalimat yang kemudian bisa dituliskan oleh Maisarah karena sempurna. Amanah ya amanah, akhlaknya ya baik. Anda bisa membayangkan Bu ya. Kafilah dagangnya ini kan 30 hari. Kalau kita, oh hari pertama belum ketemu nih. Ntar nih hari kedua ini ketemu nih, aibnya apa? Hari kedua kagak ketemu. Antum bisa membayangkan mata-mata sampai nyerah karena nggak bisa menemukan apa-apa. Ya, luar biasa. Nah, disinilah kemudian kerjasama antara Nabi Muhammad dan Khadijah. Mudharabah. Akhirnya Khadijah ngirim sinyal, minta dilamar. Masya Allah, luar biasa. Minta dilamar sama pemilik modal. Bayangin itu. Yang adanya pemilik modal ngelamar pengelola modal. Ini pemilik modal minta dilamar sama, Masya Allah, cantik kaya Pak. Itu lengkap itu. Akhlaknya baik, cantik, kaya. Ada nggak zaman sekarang? Ada. Tapi langka. Jangan dicari karena itu jatahnya para ustadz itu. Bercanda. Ini bahaya ini kalau istri saya nonton ini ya. Maka Khadijah ini paket lengkap. Takut Pak. Fir'aun aja takut sama istrinya. Sama Asyah kan. Ngaku dirinya Nabi, paling ditakuti di santero Mesir. Tapi waktu istrinya mau ngerawat Musa, luluh juga Fir'aun, takut juga. Padahal paling ditakuti, tapi takut istri. Ya. Nah, lanjut Bapak Ibu. Maka di zaman Nabi, sebelum Nabi sudah ada mudharabah. Nah, di zaman Umar ini punya 2 orang putra. Namanya Abdullah dan Ubaidillah. Ini 2 putranya ini. Ya. Nah, mereka tuh berangkat bersama satu rombongan pasukan perang ke Irak. Ya. Waktu kemudian mereka singgah ke Irak ini, mereka mampir ke rumahnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Kebetulan beliau jadi gubernurnya Basrah. Ya. Abu Musa menyambut Abdullah dan Ubaidillah. Ya. Nah, akhirnya Abu Musa ini bilang sama Abdullah dan Ubaidillah, andai saya bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat buat kalian berdua. Ya. Hingga akhirnya Abu Musa al-Ash'ari ini mengatakan,
oh ini ada uang negara nih, mau saya kirimkan kepada Amirul Mukminin di Madinah untuk dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Abu Musa ngasih tawaran kepada dua putranya Umar, gimana kalau uang ini kalian belikan dagang, nanti sampai Madinah kalian jual, waktu laku modalnya ini kalian kasih ke Baitul Mal, untungnya buat kalian berdua. Akhirnya Abdullah dan Ubaidillah ini setuju. Alhamdulillah kata Buya ya. Abu Musa nulis surat ke Umar bin Khattab, itu ada uang, saya titip kepada Abdullah dan Ubaidillah, nanti diambil. Nah, sampai Madinah, mereka berdua juallah dagangan yang didapatkan dari uang yang dititipkan oleh Abu Musa. Untung. Sekarang Umar minta, mana uang yang dititipkan Abu Musa? Kata Umar, kalian belikan dagangan bukan? Terus dapat untung, sama untung-untungnya sini kasih. Kata kedua putranya Umar bin Khattab pada saat itu, ya Abu ya, kita kan disuruh sama Abu Musa. Pertanyaan Umar satu, pasukan yang lain yang berangkat dengan kalian dapat kesempatan yang sama? Ini Umar bin Khattab, Bapak Ibu. Orang yang pernah ada onta lari dari Baitul Mal, dia kejar sendirian. Dia kejar sendirian, itu harta negara, Baitul Mal, lari onta 1 ekor, dia kejar sendirian di tengah siang panas yang terik. Padang pasir, Pak. Itu sampai Utsman lagi duduk ngeliatin. Siapa yang lagi ngejar onta siang-siang bolong begini? Pas dilihat Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, itu Utsman berdiri, ya Amirul Mukminin. Kenapa enggak suruh saya yang ngejar? Jangan ya Utsman. Kamu enggak terbiasa melakukan hal seperti ini. Tuh. Ini Umar bin Khattab. Waktu ke Syam, Abu Ubaidah Al-Jarrah yang jadi Mesir, yang jadi gubernur di situ. Pembesar-pembesar Syam itu berdiri. Mereka mau menyeberang sungai. Umar nih sendalnya dilepasin, ditaruh di ketiaknya, dia pegang itu tali dari kudanya, dia seberangin sendiri. Itu Abu Ubaidah Al-Jarrah langsung bilang, ya Amirul Mukminin, malu diliatin sama pembesar-pembesar yang lain. Itu Abu Ubaidah Al-Jarrah diomelin sama Umar. Ini orang yang ketika dikasih susu, suatu hari susunya ini ditanya, bin Aina, dari mana susunya? Ada onta Baitul Mal, anaknya mati, susunya bengkak, harus diperas. Waktu dikasih, apa kata Umar? Kamu kasih minum saya air dari api neraka, kata. Insya Allah. Maka ketika anaknya beliau bilang balikin semuanya, Umar, Pak, anaknya aja, jangankan anaknya, iblis kagak berani. Iya, minggir. Iblis ketemu Umar, minggir, Pak. Orang Nabi bilang, ya Umar, syaitan itu kalau dia berpapasan denganmu di satu jalan, dia lari jalan, cari jalan yang lain. Itu Umar. Saking takutnya. Zaman sekarang kebalikan, Pak. Gara-gara takut setan, kita putar balik. Ketawa setannya. Umar bilang apa? Balikin semuanya, nggak ada cerita. Yang lain dikasih hal yang sama, kata Umar. Enggak. Itu kedua putranya, saking takutnya, la yang bagilah ya Amirul Mukminin. Ya. Tidak seharusnya ya Amirul Mukminin. Ini kan kata mereka berdua, hadza law naqasa hadzal man
lau halaka ya, la dhaminna lahu. Bukankah kalau nanti ini modal dia rusak, ini modal dia rugi, kan kami ganti juga. Sekarang untung, ya untungnya buat kami. Tetap Pak, kata Umar, balikin. Akhirnya ada sahabat yang kemudian mengatakan saat itu, ya, mereka bilang, ya Amirul Mukminin, lau ja'altahu quradan, gimana kalau kita jadikan qirad, mudharabah, modal balikin, untung bagi dua. Akhirnya Umar setuju di situ. Jadi untung yang didapatkan Abdullah dan Ubaidillah setengahnya masuk Baitul Mal. Nah, jelas Bapak Ibu ya? Nah, jadi mudharabah ini boleh. Ya, nah, mari kita lihat hikmah mudharabah. 1. Harta yang ada di tangan kaum muslimin dianjurkan dikembangkan bersama. Ini sebenarnya nih orang-orang nih, anak muda ini idenya banyak, tapi mentok di satu tembok yang sangat besar, tembok yang sangat kokoh, yang gak bisa dia tembus, gak bisa dia panjat. Apa itu? Modal. Yang akhirnya dimanfaatkan dengan sangat luar biasa zalim oleh orang-orang yang kemudian dia memang pengen nyari untung tapi dengan cara yang tidak syar'i. Pinjol. Tuh. Ya. Coba kalau misalnya semua orang tuh bersyirkah satu dengan yang lain, hartanya, jadi memang dalam Islam tuh sistemnya tuh dorongan, push, modal tuh dorong, jangan simpan, jangan diam, nanti nggak ada manfaatnya, antum merugi nanti, nggak dapat pahalanya nanti. Bayangin, uangnya diam, padahal bisa dimanfaatin. Monggo silakan cari anak muda yang kira-kira punya potensi, cari anak muda yang jujur, yang kira-kira dia ini bisa dipercaya untuk misalnya mengelola. Bayangin Pak, antum punya harta, hartanya idle, diem. Ada anak muda dia pengen mulai usaha, tapi dia nggak punya modal, antum usaha. Qadarullah, alhamdulillah. Karena dua-duanya amanah, maka Allah jadi yang ketiga untuk menyempurnakan syirkah mereka. Apa yang terjadi? Usahanya lancar. Ini anak muda akhirnya punya penghasilan. Dia bisa menafkahi orang tuanya. Dia bisa menafkahi keluarganya. Dia bisa mempekerjakan orang lain. Antum bayangkan pahala yang mengalir dari setiap harta yang kemudian disyirkahkan dengan orang lain. Bayangkan kalau dia diem, harta banyak, kagak dia apa-apain, matilah dia. Apa yang terjadi? Hilang potensi pahalanya. Makanya itulah kenapa syirkah ini didorong oleh Nabi. Yang punya tanah, silahkan. Yang punya uang, silahkan. Ketemu dua-duanya. Coba kalau syirkah ini dijalankan Pak, pengangguran tuh menurun. Nah, yang kedua saya minum dulu Bapak. Silakan. Yang Khadijah tadi nggak bisa diedit ya, minimal dihilangkan begitu ya. Nah, yang kedua, uang tuh tidak akan berkembang kecuali dikelola dalam bentuk real. Ya. Kan ada orang, daripada saya kelola, daripada saya syirkah, banyak resikonya, mendingan saya parkir di di tempat yang kira-kira dia kasih
imbal hasil atau keuntungan yang pasti. Kan ada orang punya uang, ngapain usaha, banyak resikonya, ya kan? Mendingan saya jadi rentenir. Kasih pinjam uang, ongkang-ongkang kaki, dapat gede. Ya. Enak hidup kayak begitu ya. Tapi tunggu nanti kata malaikat. Ntar lo tungguin. Ini malaikat ini. Ya. Kalau Bapak Ibu kayak Nabi Musa sih enak Pak. Nabi Musa tuh diutus malaikat maut, dipukulin sampai copot matanya. Sampai laporan sama Allah, ya Rabb, arsalani ila abdin la yuridul maut. Engkau mengutusku kepada seseorang yang enggak mau kematian. Akhirnya matanya dibalikin, balik lagi dah kan Nabi Musa. Ya. Nabi Musa bilang, akhirnya tahu nih malaikat maut. Saya minta dong sama Allah, kalau mau dicabut, kalau bisa dekat Palestina katanya. Tuh. Bisa diminta. Ya, minta sama Allah katanya. Makanya kan Nabi Musa tuh makamnya ada di Baitul Maqdis. Kan Nabi Muhammad ngunjungin. Nabi Musa bisa minta dekat Palestina. Bapak Ibu bisa minta? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Enggak tahu kapan, di mana kagak tahu kita. Ya? Nah. Yang ketiga. Jadi dalam syirkah ini ada ta'awun. Tolong menolong, ya. Ta'awun, tabarruk, tolong menolong, ya. Maka mukmin itu kan yang satu dengan yang lain bagaikan satu tubuh. Kalau yang satu sakit, yang lain ikut sakit. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan bagi orang lain, kebaikan yang sama yang dia inginkan kepada dirinya sendiri. Tuh. Bahkan kata ulama, hukumnya wajib antum menginginkan kebaikan bagi orang lain, hukumnya wajib. Kalau nggak ada ini perasaan dalam diri Bapak Ibu, nggak ada harapan ini dalam diri Bapak Ibu, maka dikatakan ulama kita dosa hukumnya. Karena kita nggak pengen orang lain dapat kebaikan. Kita tuh pengen orang lain tuh dapat kebaikan. Itu tanda iman. Ini ada orang kagak punya kerjaan, kamu nggak punya kerjaan, jangan. Mari saya bantu. Itu berarti tanda iman dalam diri kita. Ya. Sama-sama syirka mudharabah. Mudharabah itu nggak ada satu untung satu buntung, nggak ada. Dua-duanya harus untung. Untung dibagi, rugi dipikul. Tuh bareng-bareng. Kalau satu saja yang untung, itu bukan syirkah namanya. Itu judi namanya. Betul? Kalau judi, ada nggak judi dua-duanya untung? Ada nggak judi dua-duanya untung? Nggak ada. Pasti ada yang untung, ada yang... Tapi lucunya, penjudi itu nggak ada yang pernah ngaku untung. Coba dah nanya. Penjudi yang berjudi nih 5 orang ditanya, antum untung? Enggak. Rugi semuanya. Lah terus yang untung siapa? Allahu a'lam. Maka Bapak Ibu sekalian, mudharabah ini hukumnya mubah, boleh. Sudah ada sebelum zaman Nabi. Buktinya Nabi bermudharabah dengan Khadijah. Buktinya dalam athar yang kami sampaikan tentang Abdullah dan Ubaidillah, terjadi mudharabah pada saat itu atas harta Baitul Mal. Ya. Apa status akad mudharabah? Status akad itu ada 2 Bapak Ibu sekalian. Ada akad yang akadnya itu lazim. Saya ulangi, ada akad yang lazim, ada akad yang jaiz. Ya. Akad yang lazim dan jaiz. Akad lazim
akad yang hanya bisa dibatalkan oleh dua belah pihak. Dua belah pihak yang boleh membatalkan. Ya. Misal jual beli, kan yang bisa membatalkan dua-duanya. Misalnya barang sudah dibeli, tiba-tiba pembeli pengen ngebatalin, saya balikin, kata penjual ya nggak bisa, selama tidak ada kezaliman di dalam. Nggak bisa kan, sudah dijual. Karena dia nggak bisa dibatalkan kecuali dua-duanya. Pembeli bilang, penjual ya sudah, nah, baru dia terjadi. Tapi kalau mudharabah jaiz, satu pihak boleh membatalkan. Pemilik modal misalnya, sudah dikasih modalnya, dia tarik kembali selama usahanya belum jalan, maka dia jaiz, dia masih boleh batal tanpa harus persetujuan pemilik pengelola modal. Tapi nggak bisa kalau sudah jalan, sudah bikin gerobak baksonya, sudah bikin rukonya, tiba-tiba dia bilang kagak jadi dah, sini modalnya balikin, ya nggak bisa, karena sudah jalan. Berarti mudharabah ini apa? Jaiz, boleh dibatalkan satu pihak kecuali belum berjalan usahanya. Jelas Bapak Ibu? Baik. Mari kita lihat rukunnya. Rukunnya apa saja? Silakan Bapak Ibu. Dalam al-ahkam fiqhiyah al-muta'alliqa bil aqd al-mudharabah menyebutkan akad mudharabah ini ada 6 rukunnya. Ada berapa? 1, sigot. Sigot ini pernyataan kedua belah pihak bahwa mereka saling ridha dalam mudharabah. Harus ada sigot. Ya. Tidak ada lafaz khusus memang. Ya. Lafaz khususnya tidak ada. Ya. Sama-sama ridha saja. Ya. Kedua belah pihak mereka sigot, kita lakukan akad mudharabah, ya, nah, itu sudah boleh, ya, nah, itu sudah boleh, nah, itu sigot. Nah, yang kedua ada pemodalnya, Rabbul mal atau sahibul mal, ya, bisa sahibul mal, bisa Rabbul mal. Rob itu artinya apa? Pemilik. Makanya Allah itu Rob, pemilik kita. Allah itu Rabbul alamin, pemilik pencipta alam semesta. Makanya Quraisy dulu kalau bersumpah, man rabbuk, siapa pemilikmu? Rabbi Allah, Allah. Tapi kalau ditanya, waman ilah, siapa yang kamu sembah? Latta, Uzza, Manat, Hubal, dan lain-lain. Percaya kepada Allah sebagai Rabb pencipta, tapi menyembah tidak kepada Allah. Makanya Nabi datang untuk meluruskan itu semua dengan kalimat La ilaha illallah. Karena yang salah dari mereka tidak menyembah Allah, tapi tetap mengakui Allah sebagai Rabb. Makanya kan la ilaha illallah, bukan la rabba illallah, tapi la ilaha illallah. Ini masuk akidah ini. Makanya, tapi ya mungkin zaman sekarang terjadi perubahan. Ya. Percaya sih percaya kepada Allah, tapi nyembah ya duit, jabatan, berhalanya makin canggih sekarang. Bukan Hubal sama Manat lagi. Islam sih Islam, ya, tapi yang disembah yang lain gitu ya.
Masya Allah. Maka Rabbul Mal itu namanya apa? Pemilik modal. Jelas ya? Jadi dia yang punya modal harus ada. Ya. 3. Amil. Amil ini mudharib. Siapa dia? Orang yang mengelola modal. Sudah berapa? 3. 4 apa? Modal. Modalnya harus ada. Gak boleh mereka berakad, modalnya dia bilang kita akad, tapi modalnya entar-entaran ya, gak boleh. Harus ada saat itu. Kita akad, modalnya entar nanti bulan depan saya cair. Dan istilahnya apa? Cair. Itu nggak boleh. Modal harus ada saat itu. Jelas Bapak Ibu ya? Usahanya apa? Harus jelas. Jangan begini. Saya kasih modal, silakan dikelola. Usahanya apa? Udah terserah. Nggak boleh, harus jelas Pak. Usahanya apa harus jelas. Kenapa? Karena begini. Dalam mudharabah itu ada namanya tasarruf fuduli, menyelisihi akad. Kita akad. Usahanya usaha apa? Usahanya usaha apa kira-kira usaha yang lagi bagus sekarang? Apa? Oh, Teh Solo. Teh Solo. Oh, es Teh Solo. Enak itu. Lagi musim panas sih bagus ya. Baik. Oh, bagus Teh Solo. Baik, kita akad ya Teh Solo. Ternyata di tengah jalan dia lihat. Tadinya musim panas, sekarang musim hujan. Kagak laku deh udah. Karena orang gak bisa minum yang dingin. Akhirnya dia lihat, ternyata musim sekarang nih yang panas-panas ini. Akhirnya dia gantilah jadi bisnis apa yang panas-panas apa? Bakso. Tanpa ngasih tahu yang punya modal. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena dia merubah di tengah jalan tanpa ngasih tahu yang punya modal. Nggak boleh. Harus tetap dengan akad. Ya. Kalau mau rubah, silahkan sepakat dengan pemilik modal. Kasih tahu, bos, ini kayaknya ST Solo nih selesai nih. Sudah musim apa? Kita ganti bisnis bakso gimana? Boleh. Maka usahanya kita rubah dengan akad yang baru. Tapi itu nanti kita bahas ya. Kemudian apa? Yang harus jelas bagi hasil. Ya ini paling fatal ini. Kalau antum jadi pemilik modal, dari untung 100%, kira-kira maunya berapa persen? Berapa? 50-50? 50? 64? 40 punya siapa? Pemilik modal ya. 60 buat siapa? Pedagang. Baik. Itu harus disepakati Pak. Dan ini lagi-lagi memang butuh kejujuran. Sepakat 60-40, sepakat. Oke. Nanti dibayarinnya cicil ya per bulan. Jadi keuntungan setiap bulan akan saya bayarkan kepada antum beserta modal. Oke. Bulan pertama untungnya 1 juta. Berarti Bapak Ibu dapat berapa? 400.000. Oke. Dia dapat berapa? 600.000. Bulan kedua qadarullah untungnya naik. Jadi 2
juta. Bapak Ibu dapat berapa? Dia dapat berapa? 1,2. Qadar Allah, usahanya bagus nih. Naik lagi. Tiba-tiba untungnya 10 juta. Bapak Ibu dapat berapa? Dia dapat berapa? Disinilah fitnah harta dimulai. Kata dia apa? Enak aja. Aneh tiap hari panas-panasan dagang. Dia tidur di rumahnya. Karena AC dapat 4 juta. Saya pagi udah buka, udah ngelayanin keringet. Dia dapat enak banget. Akhirnya 10 juta dilaporinnya 3 juta. Betul? Bos, cuman 3 juta nih. Akhirnya yang punya modal dapat 3 juta kali 40%, 1,2. Dia dapat berapa? 1,8 plus 7 juta. Tuh, ini godaannya, fitnahnya tuh di sini dimulai. Atau bisa juga usahanya lagi bagus-bagusnya, kata pemilik modal, enak amat dia dapat 6 juta. Bagi hasil dia rubah di tengah jalan, gak boleh. Kecuali akadnya sudah habis, baru mereka akad baru. Jelas ya? Kita ulang lagi. Rukun mudharabah yang pertama, sigat. Rukun mudharabah yang kedua, Rabbul mal. Rukun mudharabah yang ketiga, amil atau pengelola. Yang keempat, modal. Yang kelima, usaha. Yang keenam, bagi hasil. Modal boleh uang, boleh. Aset boleh? Ulama mengatakan boleh. Walaupun Imam Syafi'i bilang harus uang. Tapi ulama yang lain termasuk Imam Abu Hanifah mengatakan boleh. Jadi modalnya tanah boleh. Yang kagak boleh modal dengkul. Kan ada orang bilang modal dengkul doang. Nah, sebenarnya modal dengkul doang boleh. Karena tenaga kan. Itu kan istilah ya. Modal dengkul doang itu berarti kan modal tenaga. Dia hanya punya, kan boleh. Modal tenaga boleh nggak? Boleh. Modal pikiran boleh nggak? Boleh. Ya, baik. Nah, syarat mudharabah tadi apa? Rukun. Sekarang syarat. Satu, harus saling ridha. Jadi nggak boleh paksaan, Pak. Nggak boleh dipaksa. Ya, paksaan itu sesuatu yang dilarang di dalam syariat. Dalam syirkah dilarang. Dalam mudharabah dilarang. Dalam jual beli dilarang. Dalam sewa menyewa dilarang. Jual beli paksa yang boleh dilakukan itu adalah jual beli pemerintah kepada rakyat untuk kemaslahatan, tapi tentu dengan harga yang pantas. Satu itu ya. Dua, pelaku mudharabah syaratnya dia harus punya kelayakan di dalam akad, ahliyah fit tasarruf. Dia harus paham konsekuensi akad. Ya. Dia harus paham. Nah, dua, dia ini harus yang memiliki modal. Itu harus itu. Satu, dia harus paham konsekuensinya. Maksudnya konsekuensinya bagaimana? Untung dibagi, rugi dipikul. Ini kadang ada pelaku akad kagak mau paham ini. Pas rugi kagak mau. Pas untung ketawa. Pas rugi
Pak, namanya usaha itu sunnatullah. Ada untung, ada. Kalau untung alhamdulillah, kalau rugi alhamdulillah. Karena nanti ada Pak, pelaku akad yang nggak paham konsekuensi, akhirnya dia bilang apa? Pokoknya saya nggak mau tahu. Kalau rugi kamu ganti. Sering dengar kayak begini? Maka orang yang seperti ini tidak pantas bersyirkah. Kalau rugi pokoknya saya nggak mau tahu, kamu ganti. Ini kan berarti ini orang nggak mau menyerap kerugian. Padahal kata Nabi Muhammad, al-kharaju bid-dhaman, yang paling berhak dapat untung, yang paling siap rugi. Kenapa kamu untungnya gede? Karena saya siap rugi. Kenapa kamu untungnya besar? Karena kalau rugi, saya yang paling berefek. Misalnya pemilik modal, kenapa dia lebih tinggi? Makanya saya kaget tadi. Pemilik modal di Al-Hidayah mintanya cuma 40. Berarti Masya Allah ini ya. Nanti saya bilang mudaribnya, cari sahibul mal di Al-Hidayah. Kenapa? Mereka cuma minta 40. Padahal rata-rata pemilik modal minta paling. Kenapa dia minta paling besar? Karena kalau rugi saya yang tanggung. Ini muncul pertanyaan, Ustaz kok nggak adil ini? Kalau rugi yang tanggung sahibul, terus mudarib rugi apa? Dia rugi nama baik. Dan hati-hati, nama baik itu modal paling besar bagi seseorang. Betul? Jadi kadang-kadang kita melihat bagaimana kesempurnaan syariat ini. Kadang-kadang dibilang nggak adil dong. Masa ketika rugi yang paling banyak menanggung adalah pemilik modal? Antum nggak tahu ini mudharib namanya itu bukan tersebar, tapi orang tuh nggak mau lagi. Kenapa? Karena berbekas. Nah, seperti itu. 3, terkait dengan modal. Modal ini itu harus jelas. Harus jelas. Ya. Gak boleh kemudian modal ini dia apa istilahnya? Kayak sesuatu yang gak bisa kemudian ditentukan. Modalnya berapa? Udah gampang, ntar saya kasih. Yang penting kita akad dulu. Wah, ini bahaya. Kemudian modal itu harus diserahkan kepada mudharib. Gak boleh misalnya begini, kita akad mudharabah, oke, kita akad. Berapa modal yang kamu kasih? 10 juta, oke. Bagi hasil 60-40. Deal, baik. Modalnya di mana? Kebetulan si fulan itu ngutang sama saya 10 juta. Itu modalnya. Gak bisa, Pak. Ya? Harus diserahkan di majelis akad. Jelas? Jelas ya? Jadi harus diserahkan. 4, syarat terkait usaha. Jelas usahanya harus halal. Ini gak bisa ditawar. Lepas dari tadi ini, gak kerasa. Insya Allah. Jadi usahanya harus halal. Ustadz, alhamdulillah, semua rukun syarat terpenuhi, aman. Pakai akad apa? Mudharabah. Bisnis apa? Bisnis khamar. Iya, sama aja, Pak. Gugur semuanya. Ya. Bir peletok boleh. Bir peletok boleh. Ya, jadi usahanya harus halal. Gak bisa usaha itu haram. Ya. Jadi memang Masya Allah, syariat ini tuh indah. Kalau takwa itu apa? Takwa menjalankan perintah, menjauhi larangan. Menjalankan perintah ini mastata'tum,
sebisa kalian, semampu kalian. Sholat, kagak bisa berdiri, boleh duduk? Gak bisa duduk, baring boleh? Kasih isyarat boleh? Tuh, bayangkan Pak, kalau nggak mampu, bahkan nanti kewajibannya juga gugur. Contoh zakat, bagi yang apa? Mampu. Kalau nggak mampu, gugur kewajiban ini. Haji, bagi yang apa? Mampu. Kalau nggak wajib, gugur. Tuh, syariat tuh. Subhanallah. Luar biasa ya. Bisa diganti di waktu lain kalau nggak mampu. Kalau yang sifatnya menjauhi larangan, kalau menjauhi larangan semuanya mampu. Sepakat? Semuanya mampu? Mampu. Beda dengan kewajiban. Contoh, menghindari khamar. Mampu? Mampu. Nggak ada urusan, karena menjauhi larangan itu cuma satu, diem, udah. Jangan deketin. Semuanya bisa. Mau antum lagi sakit, lagi sehat, bisa? Bisa. Indah syariat ini. Maka usaha kalau dia haram, gugur semuanya. Jelas ya? Nah. Kemudian usahanya ya harus sepakat Bapak Ibu. Kalau es teh Solo, ini saya jadi penasaran ini pulang saya cariin. Yang mana ini es teh Solo? Ya kan? Apa benar dia enak? Ya, iya. Dia di mana? Di gerobak ya? Yang gerobak nih enak Bapak Ibu. Iya kan? Mie ayam yang enaknya tuh yang abang-abang gerobak, benar nggak? Iya. Baik. Silakan diminum. Baik. Jadi harus masing-masing sepakat dengan usaha yang disepakati. Jelas? Nah. Kemudian yang kelima, syarat pembagian keuntungan harus sepakat. Ya. Nah, di sini saya ingat janji saya buat Buya ini ya, buat bahas tentang bank Buya. Bulan depan Buya ya? Boleh, insyaallah. Ini kata Buya, bulan demi bulan, tahun ini. Karena nanti masuk bagi hasil ya. Bagi hasil itu atas keuntungan, bukan atas modal, ingat. Jadi misalnya bagi hasilnya 40, ya 40 bukan ke 10 juta, tapi kepada untung. Jelas ya? Baik. Nah, yang terakhir, transparansi pembagian keuntungan. Ya. Ijma'ul ulama. Ulama sepakat. Amil nggak boleh mengambil keuntungan kecuali melibatkan Rabbul Mal. Kehadiran Rabbul Mal adalah syarat pembagian harta keuntungan. Wah, ini luar biasa ini. Jadi contoh begini Pak. Untung 10 juta. Di sini mudharib belum boleh ngambil. Kecuali dia ketemu Rabbul Mal, pemilik modal, terus dia bilang, "Bos, untung 10 juta. Ini uangnya." Oke? Baru pemilik modal dia ambil 6 jutanya, 6 apa 4? 4 jutanya baru kita boleh ngambil yang 6. Karena di sini dikatakan tidak boleh melakukan bagi hasil kecuali melibatkan Rabbul, tuh adabnya. Kalau ini kan kadang udah dipisahin duluan tuh. Bahkan terkadang untungnya diselamatkan dulu yang bagian dia. Alhamdulillah yang 6 nih aman dulu ini. Nanti yang 4 belakangan. Ini nggak boleh. Ini kadang ada mudharib yang kayak begitu tuh.
Makanya nanti ada pandangan dari Ibnu Qudamah, bagi hasil belum harus dilakukan kecuali balik modal dulu kepada Rabbul Mal. Jadi belum boleh bagi hasil sebelum Rabbul Mal kebagian modal semuanya. Tuh, saking hati-hatinya mereka. Ya. Maka harus transparan Bapak Ibu ya. Ini kadang-kadang mudharib ini ujian dia tuh diuntung. Untung kadang-kadang dikurangin. Bahaya. Kalau sampai sudah ada yang mengurangi untung, maka Allah keluar dari syarikat ini. Waktu mereka jujur, Allah jadi yang ketiga dalam syarikat ini. Tapi kalau ada satu enggak jujur, Allah kemudian menarik diri dalam syarikat ini. Sehingga tidak lagi dapat berkah. Ya, seperti itu. Saya kira pada pagi hari ini kita bahas itu dulu. Ini masih panjang ini ya. Jadi Buya nanti selesai syirkah baru bahas yang Buya ini request ya. Baik. Alhamdulillah. Silahkan kalau ada yang mau bertanya saya persilahkan. Tafadhol.